Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sebuah lengguhan yang keluar dari bibir Jingga membuat langit yang baru saja hendak tertidur langsung terbangun. Jam masih menunjukkan angka 5 pagi. Langit semalaman tidak bisa tidur karena sibuk memikirkan kehamilan Jingga. Bukan tidak bahagia, dia tentu saja sangat bahagia. Hanya saja dirinya masih terkejut dan sedikit syok, terlebih ketika mengingat kembali perdebatannya dengan dokter wanita semalam. "Sayang," panggil langit, langsung beranjak bangun dan mengusap kepala istrinya dengan penuh kelembutan. "Kepala Jingga masih pusing," gumamnya lirih sambil sesekali masih memejamkan mata. "Mau Mas panggilin dokter?" tawar langit, namun Jingga menggelengkan kepalanya. "Mau minum?" "Jingga mau pecel." Lagi dan lagi, ternyata meskipun sudah kecelakaan dan pingsan, Jingga masih menginginkan makanan tersebut. "Nanti Mas cariin ya," kata langit, namun Jingga lagi-lagi menggelengkan kepalanya. "Tubuh kamu masih lemah, jangan macem-macem, apalagi nekat kayak semalam. Mas gak suka," ancam langit, membuat Jingga kembali bersedih. "Sayang, ada yang Mas mau bicarain sama kamu." "Apa?" tanya Jingga masih sedikit kesal dengan suaminya. Jingga sudah sangat ingin keluar dari rumah sakit karena dirinya tidak betah berada di ruangan tersebut, terlebih ketika ia merasakan bahwa tangannya kini terpasang selang infus, membuat tubuhnya semakin kaku menegang. "Jingga ingat kata-kata Jingga yang ingin jadi mama?" tanya langit begitu pelan dan lembut. "Ingat." Jingga menganggukkan kepalanya menatap langit. "Mas juga mau kan? Yuk kita bikin lagi," imbuhnya dengan semangat. Jika suaminya menginginkan hal itu, bukankah itu berarti dirinya akan segera pulang? Batin Jingga bersorak. "Ayo kemana?" Langit mengerutkan dahinya ketika melihat raut wajah istrinya yang berubah drastis. "Bikin dedek lagi lah, biar cepet jadi. Ayo Mas, pulang sekarang," ajak Jingga merengek seperti anak kecil yang menginginkan gulali kepada orang tuanya. "Sayang, dengerin Mas dulu." Langit menggenggam tangan Jingga, mengusapnya pelan dan menarik nafas panjang. "Di sini udah ada dedeknya, jadi kita..." "Tunggu!" Jingga langsung memegang tangan langit yang berada di perutnya. "Jingga hamil?" gumamnya pelan dengan tatapan mata tak percaya. Jawab langit tersenyum. "Jadi udahan dulu ya main bolanya, kasihan dedeknya masih kecil di sini. Dan Mas minta tolong sekali sama Jingga, jangan nekat lagi kayak semalam. Jingga harus bisa menjaga setiap langkah Jingga," ucap langit panjang lebar namun masih dengan suara yang begitu lembut. Untuk sesaat Jingga masih terdiam dan termenung, mencerna kembali apa yang dikatakan oleh suaminya. Apakah dirinya bahagia? Tidak tahu. Itulah yang dialami oleh Jingga. Dirinya masih tidak menyangka bahwa ternyata begitu cepat dia hamil. Jingga pikir bahwa kehamilan akan datang setelah beberapa tahun mereka menikah. Namun ternyata baru beberapa bulan dirinya sudah hamil. "Apakah kamu tidak bahagia?" tanya langit ketika melihat istrinya hanya diam dengan tatapan kosong. Bukan tidak bahagia, hanya saja kenapa begitu cepat?" kata Jingga malah balik bertanya, yang mana membuat langit semakin mengerutkan dahi menatap Jingga. "Kok Mas Langit lihatin Jingga begitu?" tanya Jingga ikut mengerutkan dahi ketika melihat wajah sendu suaminya. "Jingga bahagia kok, sangat bahagia," ujar Jingga lalu ia tersenyum. "Tapi Jingga akan lebih bahagia kalau kita segera pulang dari sini.
Jujur, Jingga nggak bisa mengekspresikan kebahagiaan Jingga di sini. Jingga takut. Ayo pulang dulu dan bahas lagi di rumah. Jingga mohon. Pinta Jingga begitu lirih sambil memeluk tubuh suaminya. Ceklek. Mendengar pintu dibuka, membuat Langit dan Jingga seketika mengalihkan pandangan ke arah pintu, dan betapa terkejutnya Jingga ketika melihat seseorang yang datang memasuki ruangannya. Halo, selamat pagi, sapa seorang dokter yang datang untuk mengecek keadaan Jingga. Untuk sesaat, Jingga hanya terdiam, menatap sosok wanita yang berbalut jas putih ala dokter dengan senyum anggun dan ramahnya. Entah perasaan apa yang kini ia rasakan, namun rasanya begitu aneh hingga membuatnya tidak bisa berkata-kata. Jingga, bagaimana keadaan kamu? Apakah sudah lebih baik? Apa yang kamu rasakan saat ini? Tanya dokter itu sambil mengecek keadaan Jingga yang memang sudah lebih baik. Sementara Langit yang melihat ekspresi istrinya ketika menatap dokter wanita itu pun langsung memegang tangan Jingga dan menyadarkannya. Kenapa wajah dokter? Wajah saya, tanya dokter itu mengerutkan dahinya seolah bingung dengan pertanyaan Jingga. Ah, ini hanya jerawat kecil, imbuhnya masih dengan senyum manis di wajahnya. Bagaimana bisa? Gumam Jingga tak percaya. Apakah harus dijelaskan perihal jerawat? Tanya dokter wanita itu semakin bingung. Maafkan istri saya, Dok, tapi sepertinya Anda salah paham. Dia bukan membahas jerawat Anda, tapi wajah Anda. Ujar Langit datar tanpa menatap dokter tersebut. Wajah saya, gumamnya lalu menyentuh wajah sendiri. Ada apa dengan wajah saya? Berapa umur dokter? Tanya Jingga tanpa peduli dengan percakapan sebelumnya. Dokter itu semakin dilanda kebingungan perihal pasiennya, malah bertanya ke ranah pribadi. Apakah dokter melakukan operasi plastik? Tanya Jingga lagi dengan tatapan yang masih kosong. Dok, bisakah Anda keluar saja? Istri saya sudah tak apa, bukan? Tanya Langit ketika melihat istrinya benar-benar syok dengan kedatangan dokter wanita tersebut. Dengan raut wajah yang semakin bingung, dokter itu pun menganggukkan kepalanya dan segera keluar. Padahal niatnya sebelum dia pulang ke rumah, ia hanya ingin memastikan pasiennya baik-baik saja dan benar bukan korban kekerasan seksual. Tapi ternyata dirinya malah diusir, batin dokter itu. Sayang, sapa seorang laki-laki yang sejak tadi sudah berkeliling untuk mencari keberadaan istrinya. Kamu sudah dari tadi? Tanya dokter itu langsung menghampiri sang suami dan memeluknya. Sekitar 30 menit, aku tadi ke ruangan kamu, tapi kosong. Hei, ada apa dengan wajah kamu? Tanyanya mengerutkan dahi ketika melihat wajah istrinya seperti ditekuk dan bingung. Aku semalam kedatangan pasien, masih anak-anak. Astaga, kamu tahu keadaannya? Bibirnya berdarah dan dia juga pendarahan. Umurnya masih kecil dan dia sudah hamil. Aku hanya takut kalau ternyata dia korban kekerasan seksual. Tapi kamu tahu sayang, pas aku cek malah dia fokus sama jerawat aku. Sangat menyebalkan bukan? Gumamnya berdecak dan memanyunkan bibir hingga membuat laki-laki yang sejak tadi merangkulnya itu terkekeh gemas. Ha, bagus dong. Itu berarti pasien kamu perhatian. Cup. Mana ada perhatian begitu? Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Lebih baik kita pulang dan kita lanjutkan mumpung pengganggunya sedang sekolah. Bisik sang suami yang langsung mendapatkan cubitan keras di pinggang. Dokter Zara, panggil seorang suster yang berhasil mengejar dokter wanita yang tengah asik bercanda dengan suaminya. Iya sus, ada apa? Tanya dokter yang bernama Azara itu langsung membalikkan badan.
Pasien bernama Jingga, dia belum sempat suster menyelesaikan ucapannya. Tiba-tiba saja Dokter Azara segera bergegas dan berlari untuk kembali menuju ruangan Jingga. Tak berbeda dari Azara, suaminya pun ikut berlari mengejar istrinya.